A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya alimallahu ma 'alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman warizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Ghafur Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala hari ini kita kembali berjumpa di channel YouTube iDream TV dalam program Hikmah, himpunan kisah dan motivasi hidup, di mana insyaallah kita akan sama-sama mempelajari berbagai hal dalam kehidupan kita untuk kita gunakan sebagai parameter ya di dalam memperbaiki keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Mudah-mudahan semakin banyak yang kita ketahui seluk-beluk ya kehidupan ini ya. Baik kehidupan kita, kehidupan orang lain, ya, kehidupan para sahabat, ya, orang-orang terdahulu sebelum kita, kemudian menimbulkan kesadaran di dalam diri kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ya. Tidak lupa kita baca salawat dan salam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salat dan salam yang kita baca, dan semoga ya kita diselamatkan Allah ya ketika berada di yaumul mahsyar, kemudian dimasukkan ya kita ke dalam golongan orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surga ya dimasukkan ke dalam golongan hamba-hamba Allah, dimasukkan ke dalam surga ya, kemudian dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini di program Hikmah ya, saya akan mengangkat satu tema yang bagian dari bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas ya, karakter kita sebagai muslim yang tangguh. Kita ini kan harus menjadi muslim yang tangguh supaya tidak mudah dikalahkan oleh situasi dan kondisi yang kita hadapi hari ini. Dan memang ya hidup kita adalah sebuah perjuangan ya, perjuangan untuk mempertahankan iman ya, dan kita tidak boleh kalah ya. Ketika kita kalah di dalam mempertahankan iman ini ya, maka tidak akan ada keselamatan bagi kita. Oleh karena itu kemudian mau tidak mau ya kita harus menjadi pribadi yang memiliki karakter yang tangguh ya, tidak mudah dikalahkan, tidak pula lemah ya. Nah, dalam hal ini ya, untuk meningkatkan hal tersebut ya, salah satu ya, sikap yang harus kita miliki juga adalah mudah ya, atau dinamis ya, luas di dalam pergaulan. Jadi seorang muslim ya dalam kehidupannya ya, terutama berbicara interaksi sosial ya, antara sesama muslim itu di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis ya, itu tuntutannya adalah bersikap luas dan dinamis ya, tidak kemudian saklek gitu ya, keras ya, tidak lentur ya, ya nggak luas ya. Tapi sebaliknya seorang muslim itu adalah seorang ya, atau pribadi yang betul-betul memiliki keluasan ya, kedinamisan di dalam bersikap ya, terutama di dalam pergaulan ya. Sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi bahasa mudahnya seorang mukmin yang memiliki karakter yang tangguh itu adalah mukmin yang tidak memaksakan kehendak. Karena orang kalau udah berbicara yang memaksakan kehendak ya, di dalam pergaulan sosial ini susah. Nanti akan ada muncul gesekan dan konflik.
namanya orang maksa, ya maksa itu kan ya bicaralah kalau barang mau dimasukin dipaksa itu kan keras. Maka akan ada perlawanan, pergesekan. Nah, ini yang kemudian menimbulkan kegaduhan. Dalam skop yang lebih luas akan menimbulkan perpecahan di antara kaum muslimin. Sementara perpecahan di antara kaum muslim itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memerintahkan kita untuk bersatu. Di dalam ayatnya kan jelas ya, bersatulah ya, dan kalian jangan berpecah belah. Wala tafarraqu ya. Jangan berpecah belah. Allah minta kita untuk meneguhkan persatuan sesama muslim, kan? Dan persatuan itu tidak akan bisa kita wujudkan kalau kemudian kita sering memelihara konflik, ya, atau kita menjadi pemicu ya munculnya konflik. Nah, kenapa kita menjadi pemicu di dalam pemicu konflik di dalam interaksi sosial kita dengan orang-orang sekitar kita? Itu tadi. Ya, salah satu faktornya adalah tidak adanya keluasan, ya, kedinamisan sikap. Ya, terlalu saklek, keras, ya, memaksakan kehendak. Dan ini tidak boleh. Apalagi kalau berbicara muamalah, ya, kalau di dalam hadis ya yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, ya. Misalnya dalam bab hutang piutang, ya, kalau ada ya orang berhutang dengan kita lalu kemudian dia tidak bisa melunasi pada waktu temponya, maka Rasul mengatakan beri dia tangguh lagi, diberi tangguh, bukan kemudian diintimidasi, diteror, ya, disita hartanya sedemikian rupa. Jadi keluasan sikap itu bisa kita lihat ya dalam praktek-praktek muamalah yang dilakukan Rasulullah SAW. Bahkan ya, kalau berbicara bagaimana Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Rasulullah SAW ya begitu nampak ya keluasan di dalam bersikap ini, walaupun itu situasinya mungkin ya genting, kemudian juga bertentangan dengan kehendak mayoritas. Ini sebagaimana yang dikisahkan dalam peristiwa sebelum Fathu Mekah itu ya, ada satu momen di mana Rasulullah SAW ya di peristiwa perjanjian Hudaybiyah ya, bahwa Rasulullah SAW ya dengan para sahabatnya ya pada masa itu ya, datang ke kota Mekah untuk menunaikan ibadah umroh sehingga mereka tidak membawa senjata ya, sekedar alat untuk bertahan lah ya kalau ada gangguan-gangguan kecil, tapi tidak untuk perang. Dan mereka dalam kondisi siap pakai ihram, sudah berihram bahkan ya, untuk memasuki kota Mekah dan melakukan ibadah umrah ya. Tapi kemudian ya, ini mendapatkan pertentangan dari orang-orang Mekah ketika itu yang masih kufur, ya, belum takluk, belum tunduk kepada Rasulullah SAW, masih dikuasai oleh pemimpin-pemimpin Quraisy yang masih kafir gitu. Maka ketika terjadi itu ya, mau masuk ditolak ya, Rasulullah kemudian tidak memaksakan kehendak, tidak kemudian ya udah ini perintah Allah, kita juga mau ibadah, kita dihalangin, ayo kita lawan sampai tetes darah penghabisan. Ya enggak begitu. Rasulullah enggak begitu. Kadang-kadang ada orang yang merasa di atas kebenaran lalu kemudian ya, sikat habis gitu kan, siapa yang menghalang, ya enggak begitu juga itu kan. Ya, ini buktinya Rasulullah ya kemudian tidak mengambil sikap itu. Padahal para sahabat ketika itu siap mati. Justru mereka merasa inilah peluang mereka untuk mendapatkan surga ya dengan cara yang mudah, ya, mendapatkan pahala syahid. Tidak ada yang mereka takuti. Tapi Rasulullah enggak begitu, enggak kemudian mengiyakan ya gelora, ya, semangat yang sudah menggelora di dalam dada kaum muslimin itu kemudian udah apa yang terjadi masuk aja ke kota Mekah ya, kalau perlu kita perang-perang lah, mati-matilah itu ya. Tapi Rasulullah enggak begitu.
Justru Rasulullah kemudian mengedepankan negosiasi. Pada posisi ketika itu orang Mekah dalam posisi sebetulnya udah takut itu ya. Kalau orang Islam nekat masuk dengan senjata pun mereka kemungkinan besar menyerah gitu kan. Ya, kalau bicara 50-50 di dalam perang itu ya, kaum muslimin lebih besar ya peluang untuk menang. Nah, tapi kemudian Rasulullah tidak mengambil sikap itu. Ya. Maka datang ya utusan. Ya, utusan lalu kemudian utusan itu diterima oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah lebih memilih kemudian untuk bernegosiasi. Karena mereka datang ya untuk bernegosiasi. Diterima Rasulullah itu. Tidak kemudian ditolak, kalian adalah orang kafir rendah gitu kan. Kami orang beriman mulia, kalian enggak berhak melarang kami. Enggak ada bahasa begitu ya. Rasulullah justru memuliakan mereka. Datang utusan itu, kalau enggak salah ketika itu yang datang adalah Suhail bin Amr ya. Bahkan ya bagaimana Rasulullah luas mudah ya di dalam berinteraksi secara sosial ditunjukkan lebih detail lagi ya. Ketika kemudian ya akhirnya disepakati dibuatlah satu perjanjian ya, dan di dalam poin-poin perjanjian itu kaum muslimin mayoritas menilai itu merugikan kaum muslimin. Karena salah satu perjanjian begini, kalau ada orang Madinah ya, yang kemudian ditangkap ya di Mekah maka dia nggak boleh pulang lagi ke Madinah. Tapi kalau ada orang Mekah ditangkap oleh orang Madinah maka dia harus dikembalikan ke Mekah. Kan nggak fair ya. Dan ada banyak ya beberapa klausul perjanjian yang itu dianggap oleh kaum muslimin memberatkan ya, dan ya bukan sekedar memberatkan tapi menyurangi lah ya pihak kaum muslimin. Dan ternyata setelah ditelusuri ya kan disepakati diterima oleh Rasulullah ya, klausul-klausul itu. Dan ternyata itu menguntungkan kaum muslimin ya. Ya, itulah Rasulullah kan. Jadi ketika klausul perjanjian itu diterima ya sementara kaum muslimin berpikir ini kok enggak logis gitu kan. Nah, ya Rasulullah ya terima, iya boleh gitu kan, kita sepakati. Nah, lalu dibuatlah ya dituangkanlah dalam bentuk kalimat perjanjian. Dan kalimat yang dituangkan oleh Rasulullah itu dari Muhammad Rasulullah. Nah, itu kan dari Muhammad Rasulullah kalimatnya itu. Nah, itu diprotes sama Suhail. Ya kalau kami percaya engkau Rasulullah ngapain itu kan kami merangi kamu sampai detik ini gitu kan. Jangan pakai kalimat Muhammad Rasulullah ya, pakai aja kalimat yang lain. Maka kemudian Nabi nerima juga itu. Tidak kemudian kami Nabi Muhammad merasa dilecehkan, ya, merasa direndahkan itu. Ya, apalagi belum pada posisi benar lalu kemudian berhak untuk kemudian tegas keras gitu kan. Tidak tuh. Ya, Rasulullah kemudian menerima itu. Ya udah enggak apa-apa. Maka beliau minta kalimat Muhammad Rasulullah dicoret diganti dengan Muhammad bin Abdullah. Sahabat yang tidak setuju ya, dengan sikap Rasulullah ya, terlihat juga ya. Bahkan Sayyidina Ali ketika diminta coret Ali ganti ya dengan kalimat Muhammad bin Abdullah, dia enggak berani mencoret nama Muhammad Rasulullah itu. Enggak berani ya Rasul itu kan. Karena memang satu sisi beliau juga tidak terima ya, dengan sikap itu. Tapi Rasulullah menyuruh coret. Sehingga enggak berani ya Rasul, maka kemudian mana tujukan kalimat Muhammad Rasulullah ini ya Rasul. Mencoret Rasulullah. Diganti dengan Muhammad bin Abdullah. Ini jelas sekali ya sahabat tadi menunjukkan bagaimana sikap mudah dan luas ya Rasulullah SAW di dalam pergaulan. Dan itu tidak bisa dibantah. Makanya kemudian ketika ada ya, sekelompok orang-orang Muslim ya, yang katanya ya pengikut sunnah, ini kan klaim ya. Lalu kemudian dalam banyak dialog, perdebatan, bersikap ya, mengedepankan kekerasan, maksudnya mengedepankan memaksakan kehendak, ya, tidak bisa luas dan menerima perbedaan. Nah, akan ada yang begitu ya. Nah, ini kan menjadi persoalan, ini menjadi pertanyaan. Itu enggak ngikutin Rasulullah apa ya?
Ya sudah sedemikian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya posisinya berada di atas kebenaran. Tetapi ketika berhadapan dengan orang-orang yang kafir, Rasulullah menunjukkan sikap yang mudah, ya, luwes, tidak keras, nggak karu-karuan. Karena memang posisi Rasulullah ketika itu adalah posisi sebagai seorang dai, orang yang tengah menyeru. Kadang-kadang lucunya ya banyak yang dai-dai katanya mengaku sedang berdakwah, tetapi kemudian tidak mengikuti sunnah Rasulullah yang bab itu. Ya. Maka yang muncul adalah permusuhan, ya, karena ya ada sebagian kaum muslimin yang kemudian merasa ya, dihinakan, direndahkan, ya, karena amalannya dianggap menyimpang begitu, bahkan dikufur-kufurkan begitu ya, ya kan aneh. Katanya berdakwah, ya, tapi kemudian mengkufur-kufurkan. Nah, Rasulullah kan nggak begitu ya, apa nggak ada Rasulullah kemudian yang merendahkan Suhail bin Amr, ya utusan dari orang-orang Quraisy yang jelas-jelas kekafirannya gitu kan. Jadi Rasulullah muliakan sebagai seorang bangsawan Quraisy juga gitu kan. Ini yang kemudian kita harus paham ya. Dalam satu hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Ibnu Majah, ya Rasulullah mengatakan, semoga Allah merahmati hamba yang mudah ketika ia menjual, mudah ketika ia membeli, dan mudah ketika ia menagih hutang. Jadi Rasulullah itu suka memudahkan urusan ketika berhadapan dengan orang lain. Jadi ini bagian dari akhlaknya Rasulullah SAW yang seharusnya menjadi sunnah bagi kita. Ketika kita berinteraksi dengan orang, jangan sampai ke orang berpikiran ya kalau udah ketemu kita itu jadi susah, jadi ribet. Nah, ya. Justru bagaimana orang berpikir kalau ketemu kita, urusan kita insya Allah jadi mudah, jadi lapang. Ya, ini bukan ini dalam konteks kebenaran ya, bukan dalam konteks kebatilan. Ya, misalnya ini kita mau lewat jalan belakang nih ngurusin izin ya, kalau ketemu bapak tuh jadi gampang. Yang gitu enggak, itu cerita, itu namanya persekongkolan di dalam kebatilan, itu dosa ya. Tapi dalam berbicara ibadah, muamalah yang tidak melanggar syariat ya, kalau orang bertemu dengan kita ya, seharusnya kemudian di dalam benak orang itu adalah kita adalah pribadi yang memberikan kemudahan ya. Jualan sama dia enak ya, nggak ada susahnya ya. Ya, punya transaksi hutang piutang juga lancar, aman ya. Nggak ada seperti kasus-kasus sekarang ya. Ada penagih hutang harus meregang nyawa ya karena dibunuh oleh yang dihutangi gitu ya. Jadi yang ngutang lebih galak ya daripada yang minjemin gitu kan. Nah, ini kan jelas nggak benar ya. Orang Islam itu sama-sama amanah ya. Ngajuin dia punya masalah, ini bukan berarti berhutang itu tercela, tidak. Berhutang itu bagian dari ajaran syariat Islam, dibenarkan, dibolehkan, ada aturannya. Jadi jangan merasa terhina ketika kita merasa harus berhutang. Kalau memang nggak ada solusi lain ya adanya adalah berhutang, ya lakukanlah ya. Bahkan kalau kita menjalaninya dengan ketentuan syariat yang benar, ini menjadi bagian dari dakwah juga ya. Kalau sampai orang berpikir ya Allah nih orang ya amanah betul gitu, dikasih dia minjem kemudian dikasih utang gitu kan ya, pas jatuh tempo dibayar benar-benar gitu kan. Itu kan jadi pemikiran positif bagi orang yang berinteraksi secara muamalah dengan kita. Ya, saya punya guru ya Al-Ustaz Abdullah Hadir-Rasyid, beliau cerita ya, beliau bertransaksi hutang gitu kan dengan salah seorang sahabatnya. Nah, itu beliau ya sampai catat ya, hutangnya sekian yang harus dibayar sekian ya, sampai habis masa tempohnya beliau sudah lunasi gitu. Dan laporan ya kepada yang menghutangkan ya. Yang menghutangkan karena sama-sama amanah, bingung hutang yang mana katanya. Ini kata guru saya cerita seperti itu. Jadi sama-sama muslim, sama-sama menjaga amanah, enak urusannya. Jadi ini juga harus menjadi dasar ya di dalam pemikiran kita ketika berinteraksi dengan orang lain. Apalagi yang kita hadapi misalnya orang yang bukan Islam, yang hatinya sedang kita tarik ya untuk masuk ke dalam Islam.
Sedangkan Allah saja ya, kalau berbicara Allah saja dengan kita, Allah itu kan zat yang maha kuasa atas segala sesuatu, Tuhan gitu kan. Ya, di dalam surah Al-Baqarah Allah mengatakan yuridullahu bikumul usra yuridullahu bikumul yusra wala yuridullahu bikumul usra. Allah menghendaki bagi kalian itu kemudahan. Ya, yuridullahu bikumul yusra wala yuridullahu bikumul usra. Dan Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kalian di dalam beragama. Allah saja, ya, ini Tuhan yang ingin, ya, Tuhan yang minta ya agar makhluk yang menyembahnya. Ya, karena kan dalam surah Az-Zariyat jelas ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kan. Ya, Allah itu enggak menciptakan makhluk ya jin dan manusia kecuali agar mereka menyembah. Tapi ketika berbicara praktek penyembahannya, Allah tegaskan ya yuridullahu bikumul yusra. Allah itu menghendaki kemudahan, wala yuridu bikumul usra. Dan justru Allah itu tidak menghendaki kesusahan bagi kalian. Makanya dalam Islam itu ya ajarannya ya fleksibel, dinamis. Puasa sakit, ya udah jangan puasa dulu, ganti aja nanti kalau udah sehat. Kan begitu. Tidak ada Allah pasakan sehat sakit tetap wajib puasa, enggak ada. Ya, ada kemudahan. Ya, siapa yang sakit boleh menunda puasanya, dikodok ya. Apalagi sholat misalnya ya, nggak bisa sholat normal duduk ya, berdiri ya duduklah, kan ada aturannya. Ya, jadi semuanya itu kemudian menggambarkan betapa Allah Subhanahu Wa Taala adalah zat yang memang tidak menghendaki kesulitan bagi makhluknya di dalam menyembah Dia gitu kan. Ya masa kita manusia ya, kemudian tidak bisa mengedepankan kemudahan, fleksibilitas, keluasan ya, kedinamisan di dalam berinteraksi dengan sesama. Kan aneh gitu ya. Nah, ini yang kemudian kita harus pahami semua. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan demikiannya. Semoga Allah merahmati hamba yang mudah ketika ia menjual. Ya, jadi kalau ditawar banyak kasih kemudahan. Aduh berapa nih? 5 juta. Aduh kasih diskon dong. Plak. Ya udah kurang dah. Ya 4,5. 4,5 masih ketinggian nih, bisa kurang. Ya itu ya contoh. Jadi bagi Anda sahabat iDream ya yang begitu dong model berjual barangnya itu ya. Nah, ini akan mendapatkan rahmat Allah sebagaimana doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya dulu waktu kuliah tuh pernah dapat cerita ya dari dosen saya. Dia berkunjung ke Aceh ya, ketika itu kemudian mampir ke toko souvenir. Lalu kemudian terjadilah ya transaksi ya, di toko souvenir ini. Ini dosen saya ini sampai ngomong begini, Anci, ya, dia kan orang Johor ya. Ya kita ini sesama Muslim, ya, saya Muslim, Anci Muslim, betul kan. Kita ini sama-sama hamba Allah. Ya saya harap ya, saya tidak ditipu dalam membeli barang ini. Ya, saya minta harga terbaik, ya harga yang diskonnya banyak. Ngomongnya begitu. Nah karena beliau mengatakan demikian nih guru saya ini Ustaz Ismail Mustari ya, semoga Allah merahmatinya. Maka kemudian si penjaga si pemilik warung toko sebenarnya menjawab dengan kalau bagi saya itu adalah jawaban yang setimpal, yang sama kualitasnya. Insya Allah jangan takut Pak, Tuan, ya, saya juga orang Islam. Ya, insya Allah ya harga yang saya berikan di sini kepada Tuan adalah harga terbaik. Tuan bisa tanya tuh ke toko-toko lain berapa harga barang ini. Ini saya kasih harga yang paling murah dibandingkan dengan yang ada di sini. Seperti itu. Kayak gini nih ya transaksi yang kata Rasulullah akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi dalam hal ini sebetulnya message-nya adalah ya kalau ketika kita bermuamalah berbisnis, jangan semata-mata ya yang ada di dalam benak kita adalah keuntungan rupiah saja. Tapi juga pikirkanlah bagaimana mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dalam transaksi kita. Bonusnya itu adalah rahmat Allah. Nah, cara mendapatkan rahmat Allah itu tadi ya mudah.
Ditawar orang ya terima, dan jangan marah. Kan ada orang kalau ditawar marah gitu. Kalau di Arab Saudi itu kadang-kadang ada begitu, ditawar orang kita kan suka suka nawar ya. Ya kadang-kadang ada toko-toko yang ngebentak ya dengan ngomong Indonesia miskin. Nah, ini kan nggak jelas, nggak benar ya. Jadi tawar orang biasa aja. Ya, itu biasa di Mekah. Kalau di Madinah, orang nyantai aja orang Madinah. Kalau ditawar nggak mau, nggak bisa, nggak ada merendahkan itu. Ya. Jadi ya seperti itu. Ya. Dalam menagih hutang tadi ya. Jadi Anda yang punya hutang ditagih susah, maka Anda sudah jauh dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada jauh dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kayaknya nggak mungkin dah ya datang kemudian ngaku nanti di akhirat ya nggak teriak-teriak minta tolong sama Nabi Muhammad mau datang gitu. Minta syafaat ya Rasulullah, kasihlah saya syafaat. Ya bagaimana Rasulullah akan ngasih syafaat kalau selama di dunia kita tidak mengikuti sunnahnya? Ya, salah satu sunnahnya apa? Kalau ya terlibat transaksi hutang piutang, ya saling memudahkan. Yang ngutang memudahkan bagaimana ya supaya kalau ditagih ya bisa cepat kembali uangnya. Yang ngutangin juga sama ya, kalau ada masalah ngasih tenggang, ya tempo, ya ulur waktu itu kan. Kebanyakan sih ya kalau yang ngutangin banyak yang ulur waktu ya. Nah, tapi yang ngutang ini nih ya yang kadang-kadang lebih galak ya, daripada orang yang ngutangin. Dan banyak lagi hadis-hadis senada ya terkait bagaimana Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat agar mereka ya, kemudian bisa ya, berlemah lembut ya, bersikap luas ya, dinamis di dalam berinteraksi secara sosial. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga memudahkan ya, hamba-hambanya di dalam beribadah dan menyembah. Ya, sedangkan Allah saja ya di dalam urusan ibadahnya ya, memberikan banyak kemudahan kepada kita manusia. Ya. Ya, masa kita manusia tidak kemudian bisa memberikan ya, kemudahan-kemudahan di dalam interaksi sosial, bisnis, muamalah dengan sesama manusia. Nah, jadi inilah yang harus menjadi landasan dan kesadaran ya bagi kita. Dan insya Allah kalau sikap ini sudah muncul ya, kita menjadi pribadi ya yang dikenal orang ya, memberikan banyak kemudahan dalam urusan transaksi gitu kan. Maka insya Allah ya ini akan jadi modal bagi kita ya sebagai Muslim yang tangguh ya, sebagaimana contohnya Rasulullah ya. Walaupun sepertinya Rasulullah banyak mengalah ya, tetapi pada akhirnya kemudian kemenangan berada di tangan Rasulullah. Tahun depannya Fatu Mekah. Padahal tahun sebelumnya beliau mengalah sampai kaum muslimin merasa tidak nyaman ya dengan keputusan Rasulullah. Hanya Sayyidina Abu Bakar aja itu ya yang bisa menerima dengan pemikiran yang jernih. Yang lain itu marah, bukan marah nggak suka lah. Dan ternyata kemudian setahun kemudian terbukti justru sikap Rasulullah itulah yang kemudian mendatangkan kemenangan. Jadi pada dasarnya ya salah satu bentuk kekuatan kita adalah bisanya kita menerima ya, atau bisanya kita mengikuti ritme ritme orang-orang atau mereka yang berada pada posisi ya berseberangan dengan kita. Ya, kalau dalam konteks kita berdakwah ya pintar-pintarlah ya mengambil hati ya, orang-orang yang kita dakwahi dengan banyak bertenggang rasa memberikan kemudahan, maka insya Allah itu akan menjadi kekuatan bagi kita untuk merangkul ya hati mereka agar menerima dakwah kita. Demikian sahabat Adrim yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kelapan saya pribadi. Saya bikin ibadah undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.